Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Sebanyak 295 siswa jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah SDMI mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau U2SN tingkat Kota Batu tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai 10 hingga 11 Juni 2026 tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu, Maria Inge, di Gor Gajah Mada, Rabu 10 Juni 2026. Liputannya untuk Anda. Sebanyak 295 siswa jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau SD dan MI mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau U2SN tingkat Kota Batu tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, mulai 10 hingga 11 Juni 2026 tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu, Maria Inge, di Gor Gajah Mada, Rabu 10 Juni 2026. U2SN menjadi ajang pengembangan bakat dan prestasi olahraga siswa, sekaligus sarana pembentukan karakter peserta didik melalui kompetisi yang sehat, sportif, dan berintegritas. Dalam gelaran U2SN tahun ini, para peserta akan berkompetisi pada 5 cabang olahraga, yakni pencaksilat, renang, bulu tangkis, atletik, dan senam prestasi. Para juara nantinya akan mewakili Kota Batu pada ajang U2SN tingkat berikutnya. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Maria Inge, dalam sambutannya menyampaikan bahwa U2SN merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pembinaan olahraga pendidikan yang dilakukan secara berjenjang, terarah, dan berkelanjutan. Menurutnya, U2SN tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga wadah pembentukan karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja keras, serta semangat juang sejak dini. Petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setiap kabupaten kota harus melaksanakan kegiatan setiap tahun, dan nanti akan diselenggarakan tingkat kota, kemudian naik provinsi, dan kemudian akan di tingkat nasional. Ada berapa cabur, terus berapa ratus? Caburnya ada 5, yang saat ini pencaksilat, kemudian atletik, renang, bulu tangkis, satunya senam senam apa tadi ya, senam indah apa ya, senam itu ya, senam tadi. Untuk jumlah atletnya jumlah atlet 295 dari 3 kecamatan, 3 kontingen, Batu, kira ada pesan-pesan selain buat kemenangan apa, sportif atau apa? Ya anak-anak sekarang ini memang di era sekarang ini yang semakin lebih banyak pegang gadget ya anak sekarang. Nah, dengan adanya kegiatan ini yang secara rutin diselenggarakan oleh kabupaten kota dan terutama Kota Batu ini, semoga ini menjadi ajang wahana untuk anak-anak itu bisa lebih meningkatkan, menggali potensinya masing-masing, kemudian bisa meningkatkannya, mengembangkannya, sehingga anak-anak itu bisa lebih meningkat kemampuannya, minat bakatnya, kemudian terutama yang ingin dicapai itu kan katanya sehat, bugar, ya, berkarakter juga, berintegritas. Jadi dari kegiatan ini diharapkan anak-anak punya jiwa sportivitas, sehingga nanti mampu untuk bisa meraih masa depan mereka, menghadapi segala tantangan, kendala di lingkungan masyarakat, sekolah, nanti mereka sampai mereka Maria Inge berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan kompetisi ini sebagai pengalaman berharga dalam mengembangkan potensi diri. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan bagaimana para siswa mampu berusaha dengan sungguh-sungguh, bermain secara jujur, dan menghargai lawan. Pada kesempatan tersebut, Maria Inge juga menyampaikan apresiasi kepada para guru dan pendamping yang telah memberikan dedikasi, serta mengingatkan dalam mempersiapkan para siswa untuk mengikuti U2SN tingkat Kota Batu. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir bibit-bibit atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Kota Batu di tingkat yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat budaya sehat dan sportif di lingkungan sekolah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batu, Maria Inge, secara resmi membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau U2SN jenjang SDMI tingkat Kota Batu tahun 2026. Para peserta pun diharapkan
dapat bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta menampilkan kemampuan terbaiknya dalam setiap pertandingan. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan yang sehat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu terus meningkatkan pengelolaan sampah melalui penguatan pengurangan sampah dari sumbernya dengan penguatan peran TPS 3R serta pengelolaan dan pengawasan limbah B3. DLH menghimbau warga untuk tidak membuang sampah limbah B3 sembarangan karena bisa membahayakan kesehatan. Mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan yang sehat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu terus meningkatkan pengelolaan sampah melalui penguatan pengurangan sampah dari sumbernya. Dengan penguatan peran TPS 3R, serta pengelolaan dan pengawasan limbah B3, DLH menghimbau warga untuk tidak membuang sampah limbah B3 sembarangan karena bisa membahayakan kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu terus meningkatkan pengelolaan melalui penguatan pengurangan sampah dari sumbernya, penguatan peran TPS 3R, bank sampah, serta pengelolaan dan pengawasan limbah B3. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan yang sehat. Sampah limbah B3 merupakan singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 ini mengandung bahan berbahaya atau beracun sehingga langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencerminkan lingkungan hidup sekaligus bisa membahayakan kesehatan manusia. Bahan limbah B3 ini diantaranya baterai dan aki bekas, lampu neon, pewangi ruangan, hairspray, dalam kaleng aerosol yang mudah meledak dan terbakar, kosmetik kadaluarsa, serta beberapa jenis lainnya. Budi Sunanto, pengelola limbah DLH Kota Batu menjelaskan, pengelolaan limbah B3 tidak seperti limbah biasa karena beracun dan berbahaya sehingga ada perlakuan khusus di mana untuk pemusnahan limbah B3 ini dilakukan oleh pihak ketiga. Lebih lanjut, Budi Sunanto menghimbau warga masyarakat untuk tidak membuang sampah yang termasuk kategori limbah B3 sembarangan karena berbahaya dan beracun yang bisa mencerminkan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Limbah B3 ini itu 24 desa dan kelurahan termasuk TPS 3R yang ada di Kota Batu. Nah, kami menyediakan depo untuk menampung semua limbah B3 yang ada di Lepung. Itu nantinya dari kerjasama sama pihak ketiga. Ketika yang dari masyarakat termasuk TPS 3R itu terdiri dari lampu bekas itu, LED maupun neon itu, terus baterai, kemasan bekas tinta, aerosol, sama korek api. PS enggak terlalu sih Pak, antara mungkin 30 sampai 50 kilo per bulan. Kecuali kalau untuk desa memang kan kapasitas limbah yang dihasilkan yang enggak terlalu banyak, mungkin antara 1 sampai 2 kilo. Di lokasi TPS Desa Torongrejo terlihat kendaraan operasional pengangkut limbah B3 yaitu milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Limbah B3 dari TPS 3R ini dibawa ke TPA Telekung dan disimpan di tempat khusus sebelum dilakukan proses pemusnahan oleh pihak ketiga. Dari Kota Wisata Batu, Furqanatif. Beberapa hari belakangan ini masyarakat Kota Batu dan Malang Raya merasakan udara dingin, khususnya saat malam hari. Hal ini terjadi karena saat ini mulai memasuki musim kemarau, diselingi fenomena bediding yang kerap disebut masyarakat di Jawa Timur. Bahkan saat malam hari menuju pagi, suhu dapat mencapai belasan derajat Celcius yang mengakibatkan suhu lebih dingin dibandingkan hari-hari biasanya. Beberapa hari belakangan ini, masyarakat Kota Batu dan Malang Raya merasakan udara dingin, khususnya saat malam hari. Hal ini terjadi karena saat ini mulai memasuki musim kemarau diselingi fenomena bediding yang kerap disebut masyarakat di Jawa Timur. Bahkan saat malam hari menuju pagi, suhu dapat mencapai belasan derajat Celcius yang mengakibatkan suhu lebih dingin dibanding hari biasanya. Bediding merupakan kondisi penurunan suhu drastis saat malam hingga pagi hari yang menandai awal musim kemarau. Hal ini membuat suhu menjadi dingin, baik saat malam hingga pagi hari meski cuaca panas.
Sedangkan menurut BMKG, kondisi ini terjadi akibat pergerakan angin monsun Australia membawa massa udara yang sangat dingin dan juga kering dari daratan Australia menuju wilayah Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan beberapa wilayah di Indonesia saat ini lebih dingin dibanding biasanya, terutama di kota wisata Batu yang dikelilingi gunung, bahkan menjadi kaki gunung. Tapi justru ini adalah hal menarik karena kota wisata Batu justru lebih dingin dan bisa menarik wisatawan datang. Di sisi lain, cuaca yang panas dan suhu yang dingin disertai angin sepoi membuat pemandangan jauh lebih terang dan indah. Terutama bunga-bunga di kota Batu banyak bermekaran, sangat menawan. Diperkirakan musim kemarau tahun 2026 ini terjadi mulai bulan Mei hingga Oktober mendatang. Akan tetapi ada hal yang tak kalah penting juga saat fenomena berdiding tiba. Di beberapa sektor justru menjadi ancaman. Cuaca dingin ini ternyata juga mengancam sektor peternakan. Jika sektor pertanian dan perikanan cenderung aman, hal berbeda justru terjadi pada peternakan yang berpotensi mengalami masalah kesehatan hewan. Masyarakat Kota Batu diharapkan menyiapkan hal-hal penting untuk meminimalisir bisnisnya merugi di sebagian sektor, agar bisnisnya tetap berjalan terkait fenomena berdiding ini. Masyarakat juga dihimbau tetap memperhatikan kesehatan terkait perubahan suhu berdiding ini. Dari Kota Wisata Batu, Violan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.